karena Agil tadi bilang menjalankan hidup sehat, ngomong-ngomong. Dan yang paling membuat aku iri, stay at home. Lo kok mau keluar dua pun lebih baik ke depan. hempaskan lemak-lemak itu yang paling signifikan antara kos-kosan dengan rumah. Kan nggak pulang ya Gil ya? Iya, ini lagi kondisi kayak tetap di mana-mana, tetap stay at still pas tetap langsungnya tidur apalagi pas online. Ya tapi ya kontroversi yang itu aja. Besok Minggu, besok Senin dong. Paling number. Bebas nih, umurku sekarang juga masih kecil, Mbak. Assalamualaikum Agil. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya sore hari ini. Gimana kabarnya selama di rumah aja? Alhamdulillah baik, tetap semangat, tetap selalu menjalankan hidup sehat. Ya itulah pokoknya. Oke, karena Agil tadi bilang menjalankan hidup sehat, ngomong-ngomong selama ini kan aku cukup memperhatikan story WhatsApp-nya Agil nih. Jadi hampir setiap hari itu tidak ada kata putus. Jadi benar-benar bersambung dari ujung sini. Oh, story WhatsApp guys. Dan yang paling membuat aku iri sebenarnya itu adalah Agil masih semangat banget untuk workout di rumah. Iya nggak, Agil? Iya Kenapa memilih untuk workout di rumah? Ya karena kan kita tahu kan kalau misalkan sekarang ini kan lagi pandemi yang tentunya kita dianjurkan untuk stay at home. Dan juga kalau mau keluar juga pun banyak fasilitas-fasilitas yang sudah ditutup kan. Satu-satunya jalannya di rumah. Walaupun begini kita ya nggak boleh berhenti untuk tetap sehat. Iya, nggak boleh males-malesan karena kan sehat itu kan juga untuk kita gitu, biar baik ke depannya. Hempaskan lemak-lemak itu ya, Gil. Iya, menghempaskan lemak-lemak terutama. Tapi selama di rumah aja, oh ya, Agil ini kan lagi di Bontang ya, di rumah orang tuanya ya, bareng sama orang tua gitu. Apa sih perubahan yang paling signifikan antara kos-kosan dengan rumah? Ya pasti kalau misalkan di rumah kan ada orang tua, terus tuh kalau misalkan pulang, kalau malam pasti ada yang nungguin. Kalau biasa kan di kosan tuh kayak ya nggak ada yang ngurus, cuman pulang aja, nggak ada yang ngapa-ngapain, nggak ada yang ingatin makan. Bahkan nggak pulang ya, Gil ya? Iya, itu ya, bener-bener. Kadang malah tidur di tempat teman. Di mana aja mah, yang penting kalau udah di kosan kita bebas gitu. Iya. Tapi sekarang nggak bebas, Gil. Aku lagi di kosan dan aku nggak bisa kemana-mana. Kan lagi kondisi kayak kita nggak bisa kemana-mana, tetap stay at kos. Iya, stay at kos. Gimana kuliahnya, Gil, selama pandemi? Ya, kuliahnya pasti daring ya, online ya. Tapi ya gini lah, otak saya aja pas pas offline itu yang pas tatap langsung aja tidur, apalagi pas online. Ya tapi ya ininya tetap menjalankan tugas kan, melaksanakan tugas-tugas dari dosen dan lain sebagainya. Walaupun ya kita memperhatikan juga tidak masuk. Biasanya kalian kelas online pakai aplikasi apa sih? Awalnya kan pakai Zoom, cuman karena kontroversi yang Zoom itu akhirnya barusan sih mau diganti ke apa ya? Lupa aku pokoknya diganti pakai itulah, tapi belum ada sampai sekarang karena kan kebetulan juga sudah mau UAS minggu depan, sudah UAS. Minggu depan UAS? Iya. Oke. Berarti besok Minggu, besok Senin dong. Hari ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 2 bulan 5. Oh ya, minggu depannya lagi, minggu depan tanggal 11. Oh, tanggal 11. Masih ada waktu lah. Jadi aku tidak terlalu mengganggu fokusmu untuk belajar. Mau belajar apa ini dari? Iya, sebelumnya aku mau minta Agil untuk kenalan dong sebagai Duta Genre Kota Bontang tahun 2018 ya. Iya, bisa dikenalkan dirinya seorang duta gitu, ala-ala duta gitu. Bisa opening number kali ya? Ya ampun, opening number. Oke, baik. Teman-temannya Kak Ocan, perkenalkan nama saya Agil Yulianto, saya biasa dipanggil Agil, saya berasal dari Kota Bontang, saya merupakan Duta Genre Kota Bontang tahun 2018. Oke, nggak pengen nyebutin opening number gitu? Agil Yulianto, 18 tahun. Ini opening number waktu ke provinsi ya. Oh, ke provinsi, oke, luar biasa, oke. Standing applause. Ya Allah. Ini umurnya pakai umurnya kemarin aja ya? Atau umur sekarang? Iya, bebas sih. Umurku sekarang juga masih kecil, Bah. Ya sih, umur berapa sih? Ya sih ya. Oke, umur sekarang aja.
Agil Dulianto, 18 tahun, Kota Bontang. Oke. Gila, umur 18 tahun udah jadi perwakilan Kota Bontang untuk melaju di Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Enggak, itu waktu 16 tahun sih, waktu masih Oh, SMA. waktu 16 tahun mewakili Kota Bontang untuk Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur dan mendapatkan gelar Runner up 1 atau juara 2. runner up 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur di usia yang ke-16. Alhamdulillah. Luar biasa sekali loh Agil ini. Eh, itu waktu kelas berapa tuh, Gil? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, umur 16 tahun. Kenapa Iya. kamu sebagai anak SMA yang masih kelas 2 memutuskan untuk ikut Duta Genre? Apa ya? Kayaknya kalau misalkan karena kenapa? Karena memang waktu dari SMP kan sebenarnya tuh ada kayak dulu kan waktu di Bontang tuh ada namanya juga Duta HIV. Nah, terus tuh kakak kelas saya kebetulan waktu itu masih SMP kelas 3, kelas 2 juga ada, dia cerita dia ikut Duta HIV dan menjadi juara favorit kan. Dan Wow. di situ dia punya banyak kegiatan apa segala macam, sosialisasi kemana-mana dan punya cara berbicara yang baik dan beliau bilang beliau belajar dari situ, beliau belajar learning by doing gitu. Nah, jadi saya kayak kepengen gitu, nah kayak kapan saya bisa punya selempang, bisa ngomong depan banyak orang, bisa menginspirasi. Nah, kebetulan pada saat tahun 2018 itu di Bontang pertama kali Duta Genre. Karena kan kita melihat juga ya tinggi ya, dan juga kalau misalkan masuk duta pariwisata, duta itu kita kan ya enggak penuhi ya. Nah, pas Out duta of qualification ya, Gil ya. Kita di luar dari kualifikasi mereka. Iya. Jadi kayak duta-duta itu kan tidak sesuai dengan kualifikasinya. Nah, akhirnya juga karena kebetulan Duta Genre ini juga sesuai dengan bidang saya, karena dari SMP saya ikut genre, saya cobalah untuk ikut di tahun 2018 dan alhamdulillah terpilih jadi pemenang. Lalu itu mendapatkan kesempatan mewakili Bontang ke Kaltim gitu ceritanya. Luar biasa. 2018 itu Duta Genre pertama di Bontang. Sebenarnya sebelum Duta Genre itu kan ada namanya Duta Mahasiswa Genre. Nah, itu awalnya untuk mahasiswa doang. Nah, tetapi karena waktu itu PIK itu berubah, karena kan dulu kan PIK kan terbagi menjadi PIK kelurahan, PIK tumbuh, tegak, tegar, sama PIK mahasiswa. Nah, itu untuk lombanya untuk PIK mahasiswa doang. Nah, terus tuh kalau pada saat 2017 kan 2016 itu berubah jadi jalur masyarakat pendidikan. Nah, pada saat 2017 itu ada sebenarnya Duta Genre dari Bontang, tapi sistem penunjukan karena waktu itu buru-buru untuk dikirim ke provinsi. Nah, pada tahun 2018 baru diadakan pemilihan Duta Genre Kota Bontang karena pada saat itu Bontang cukup berhasil lah prestasinya di Kaltim. Luar biasa sekali Bontangku. Alhamdulillah. Hebat banget lah runner up 1. Kenapa nggak pakai gelar yang runner up 1 Duta Genre Kalimantan Timur? Karena kenapa ya? Karena kan cintanya sih sama Bontang gitu. Lebih. Oh gitu. Tapi kalau misalnya pakai yang Duta Genre Provinsi Kaltim juga nggak apa-apa kan sebenarnya? Iya, nggak apa-apa. Terus Agil selama menjabat di Duta Genre Kota Bontang, itu udah ngapain aja sih kegiatannya selama ini? Jadi kalau untuk Duta Genre sendiri kan tugasnya itu sebagai perpanjangan tangan BKKBN untuk mengkampanyekan program genre, yaitu merencanakan masa depan sejak usia dini, usia remaja. Jadi ya pasti lebih banyak edukasi sih, menyebarkan hal-hal mengenai apa sih itu genre, terus itu bagaimana sih caranya kita merencanakan masa depan, apa bahayanya mengenai sosialisasi tentang nafsa, HIV, AIDS, dan sebagainya juga, kenakalan remaja gitu. Ya lebih ke kayak ke sekolah-sekolah, terus itu juga ngadain MOU dengan beberapa puskesmas, dan juga ke perusahaan melalui PIK saya, gitu juga bareng teman-teman PIK saya, terus itu bakti sosial gitu. Dan juga mencari binaan-binaan sekolah-sekolah yang mau dibina oleh PIK kami gitu. Sih. Jadi banyak ya kegiatannya Agil selama ini. Dan itu waktu itu masih sambil sekolah, Gil. Sambil sekolah. Luar biasa banget. Kamu nggak capek? Ya, karena kan itu kan memang sudah keinginan ya Kak ya. Jadi apa yang kita sudah pilih ya jalanin kan, dan jalaninya ya ikhlas aja. Karena kan pasti
segalanya pasti bakal berlalu juga seperti itu. Karena kalau misalkan kita sudah ambil sesuatu baru tuh kita jalanannya setengah-setengah, mending dari awal nggak usah aja seperti itu. Bener. Terus aku mau nanya dong, apa sih suka dukanya kamu selama menjabat di tahun 2018 itu? Duka dukanya banyak Yang sih. seneng dulu. Oke, yang seneng dulu ya. Kalau senangnya pasti bisa bertemu dengan banyak orang, bisa mewakili Bontang, tentunya memberikan sesuatu lah untuk kota Bontang tercinta, walaupun itu masih bukan apa-apa, belum apa-apa. Dan juga Jangan bisa, merendah, Gil. Kamu sudah mewakili Bontang ke Kaltim dan bukan apa-apa. Apa kabar aku? ya Allah, Kak Ocan lo lebih, wah. Terus tuh, Jangan merendah untuk meroket. oke, baiklah. Terus tuh juga, Kita semua sama di sini, oke? oke, kita Semangat, lanjutkan. jadi banyak sih sukanya kayak bisa bertemu banyak orang, bisa mempelajari bagaimana orang yang lebih di bawah dari kita, terus itu juga bisa bersosialisasi dengan orang-orang, tidak hanya remaja saja, bahkan orang tua juga, bahkan lebih respect gitu nah terhadap anak muda, dan bisa berkomunikasi, terus itu juga bisa berkesempatan untuk keluar daerah, untuk bertemu dengan teman-teman genre yang lainnya, sharing tentang pengalaman, program kerja, dan lain sebagainya. Itu benar-benar luar biasa sih. Dan juga kayak karena duta ini, akhirnya saya lebih berani untuk ngomong di depan banyak orang, memiliki pengalaman dalam hal berbicara, terus tuh banyaklah sukanya itu. Apalagi pada saat ketemu sama anak-anak SD yang benar-benar luar biasa, masih SD tuh, mereka datang tiba-tiba, ih Kak bagus ya gini-gini, aku pengen nah kayak gini, kayak datang tiba-tiba kayak berasa tuh kita artis gitu nah, padahal kita tuh orang biasa aja. Adek Agil kah? Iya, bukan tadi Bapak. Oh alah Bapak. Jadi emang aku pernah sih Gil waktu itu ketemu sama anak-anak SD. Waktu itu dia kelas 4 atau kelas 5 gitu. Emang lucu banget sih mereka, kayak aku pingin deh jadi kayak kakaknya kayak gitu. Tapi nggak banyak, satu orang doang sih. Dan itu ngebuat aku kayak meledak, sumpah demi apa. Banget kan Kak ya? Sumpah dari kecil mereka udah kayak gitu. Senangnya banyak ya Gil. Jadi dulu Agil orangnya cukup introvert gitu kah? Ya lumayan sih, lumayan. Apalagi kan karena pengalaman-pengalaman dulu dapat apa sih, akhirnya lebih insecure, lebih nggak berani untuk tampil depan gitu. Tapi berkat duta genre ini tadi jadinya lebih bisa untuk show up gitu ya, untuk Ya, menunjukkan dirinya kepada dunia luar. ya. Terus tadi kan duka juga ya Kak ya? Iya, yang senang udah habis, sekarang waktunya duka, jadi harus pakai air mata, oke? Ya ampun. Nah, puasa Kak makru nanti. Oh, kan bohongan air matanya Oh ya. oke, siap. Kalau untuk dukanya sih ada juga pasti ya, kayak misalkan awal menjabat tuh kayak kan mau ke provinsi gitu, banyak yang yang ngejudge, bilang kamu paling gini-gini, kamu cuma sebagai pelengkap gitu-gitu, banyak yang ngejudge lah. Terus tuh kan dari awal tuh kami kayak dihimbau gitu nah sama yang megang kami, kalau misalkan setiap kegiatan kami itu kami harus posting, karena kan itu juga sebagai salah satu kampanye kami mengenai program genre. Dan akhirnya banyak yang judge lah, bilang sok banget sih gini-gini, baru juga kayak gini gitu-gitu, banyak lah pokoknya macam-macam yang sedihnya. Terus itu juga kadang kadang tiba-tiba down sendiri karena pelajaran harus bertabrakan dengan kegiatan, dan itu benar-benar membuat saya pusing sendiri, bahkan sampai guru tuh ada yang musuhin lah. Itu bener-bener bener-bener kayak luar biasa banget sih sedihnya ya. Tapi ya kalau saya ya paling cuman bisanya ya diam aja, karena mau bagaimana lagi, itu sudah risiko gitu sih. Sampai gitu banget ya Gil sama gurunya, gara-gara jarang masuk nih pasti. Iya bener, Tapi nilai di sekolah aman aja kan? alhamdulillah aman. Lulus dengan baik-baik saja kan? Alhamdulillah lulus dengan baik-baik saja. Wah, seru banget ya. Ini sih aku tadi Agil kan ada bilang juga kalau misalnya genre itu ada ngebahas soal HIV/AIDS juga, soal nafsa juga gitu kan, sama soal merancang masa depan. Sebenarnya selama Agil kampanye itu apa aja sih yang Agil sampaikan ke teman-teman remaja? Oke,
Kalau dari Agil sendiri kan ini saya bagikan ke dua kelompok sih, dua kategori. Jadi yang Mm-mm. pertama untuk orang yang awam yang nggak tahu genre, dan yang kedua itu untuk anak-anak yang benar-benar yang sudah berada di genre. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang awam di genre itu saya ngasih tahu mengenai program genre itu apa sih. Jadi program genre itu adalah program dari BKKBN untuk bagaimana caranya kita menaungi kita untuk mengarahkan bagaimana cara kita merencanakan kehidupan berkeluarga atau merencanakan masa depan lah istilahnya sejak usia remaja. Terus itu memberitahukan betapa pentingnya merencanakan merencanakan kehidupan. Terus itu juga apa sih tahapan-tahapan remaja, transisi kehidupan, 5 transisi kehidupan itu yang dari sekolah, terus itu bekerja, membangun keluarga, terus itu hidup di dalam masyarakat, melaksanakan PHBS itu kan 5 itu. Terus itu juga memberitahukan secara kasarannya gitu mengenai permasalahan remaja apa saja. Nah, kalau untuk yang kategori yang kedua itu yang untuk anak genrenya sendiri itu saya lebih ke perdalaman materi karena mereka juga pasti harus tahu dong dan mereka juga harus menjadi pelopor untuk mensosialisasikan program genre itu sih. Oke, jadi Agil punya dua segmen teman-teman remaja ya. Jadi yang satunya yang awam sama teman-teman yang peak gitu. Aku boleh nanya nggak sih selama Agil menjabat gitu kan, eh, teman-teman peak itu semuanya ngedukung Agil untuk naik ke provinsi atau ada yang eh, omongan di belakang gitu? Ada omongan yang di belakang pasti. Pasti ada ya. Yang Pasti julid-julid ada. gitu juga ada. Ada. Oke, mau dicerita di sini atau tunggu berbuka puasa? Ya ampun, itu sih masalah kayak iri-iri aja sih mungkin ya, karena kan dan aku nggak mau sebut orangnya siapa, intinya dia Ya bilang janganlah, jangan disebut iya orang. iya bener. Wah, Jadi kayak kayak paling bilang itu tuh nggak layak kah gini-gini, dia gini-gini, apalagi kan dulu saya bener-bener dekil. ada foto zaman dulumu nggak sih waktu ikut duta itu pertama kali? Kalau untuk duta genre sih saya ganteng, duta genre Bontang, duta genre Oh, duta provinsi genre saya, Bontang udah ganteng. ya saya duta genre provinsi di situ. Apa ya, karena kan di situ saya baru keluar dari gini, jadi waktu sebelum berangkat ke provinsi itu benar-benar cobaannya banyak banget. Jadi kan itu Apa aja tuh? jadi hamin seminggu itu kan ada kayak pembekalan dari kantor, terus tuh pulangnya kan di situ kebetulan orang tua saya kerja kan dua-duanya nggak bisa nganter, jadi saya bawa motor pulang kena razia. Oke, kena razia. Oke, habis itu Senin itu saya masuk rumah sakit. Yolah, sempat sakit DBD, juga, Gil. DBD bisa lah. DBD seminggu dan itu seminggu lagi juga untuk mau karantina. Oke. Dan di situ sudah sedih-sedih banget sampai bener-bener nangis-nangis lah sama orang tua, bilang aku mau keluar. Baru orang tua juga marah-marah bilang kamu kalau misalkan gini-gini nggak boleh paksa gini karena kan DBD kan ya takutnya Iya. macam-macam apa. Terus tuh ada juga sudah teman saya yang datang, ih nggak apa-apa sudah Gil gini bilang semangat ya Gil kamu bisa sembuh kok. Malah ada juga yang bilang itu aku ingat banget dia bilang kayak gini, ya sudah Gil nggak apa-apa kamu sakit aja nanti kita carikan yang lain gini itu aduh aku tuh kayak kayak Langsung tambah sakit kalau kayak gitu iya. caranya. Dan alhamdulillahnya sih kan itu Rabu berangkat tuh kan Mm-mm. Bontang sama Rinda aja kan ya. Rabu alhamdulillahnya Seninnya itu keluar dari rumah sakit, jadi Senin sore tuh langsung fitting baju apa segala macam sudah berangkat. Dan Luar itu masih ya biasa. omongan. Buset dah, mau pergi ke provinsi gitu banget ya perjuangannya, effortnya luar biasa gitu. Luar biasa sih. Seru sih. Tapi waktu itu Agil sendiri atau punya pasangan? Pasangan jadi gini, jadi dulu kan tuh ada jalur masyarakat pendidikan. Mm-mm. Nah jadi jalur masyarakat itu saya jalur masyarakat berpasangan sama teman saya. Terus tuh jalur Mm-mm. pendidikan juga lain. Jadi kami di sana berempat. Dari Bontang 4 orang. 2 masyarakat, 2 pendidikan. Putra-putri Mm-mm. gitu. Oh, jadi ada masyarakat sama ada yang pendidikan. Iya. Kalau untuk yang juara di provinsi Kaltimnya itu uh, juara satu, runner up satu gitu di pendidikan sama di masyarakat juga gitu kah? Iya, dipisah juga.
Oh, jadi dipisah juga. Jadi pemenangnya ada banyak ya Duta Genre ini. Iya, tahun 2019 baru disatukan lagi karena ada peraturan baru lagi dari BKKBN. Oh, jadi 2019. Berarti baru kemarin ini dong. Iya, Tapi kemarin jadi pemilihan nggak sih? di Bontang ya, Di provinsi? tahun 2019. Ah, Jadi, oh, sudah berarti ya. udah. Tahun Oh, yang 2020 kemarin yang 2020 ya. iya, di 2020 ini yang nggak tahu jadi atau enggak. Karena pandemi corona ini. Iya, yang di Bontang aja ini udah ada finalisnya tapi belum grand final gara-gara keburu corona. Oh alah, jadi masa karantinanya itu terpenggal karena corona. Iya, Jadi ada peraturan untuk lockdown, PSBB dan segala macam dan akhirnya harus dipending untuk malam grand finalnya. betul sekali. Ih, gila dong. Ini mah digantung ceritanya kalau kayak gini. Betul sekali. Oh, ada berapa finalisnya di Kota Bontang tahun ini? Tahun ini ada 18, ya 18. 18 pasang. Oh, Iya, 8 pas. orang, 9 putra, 9 putri. 9 putra, 9 putri. Tapi Agil udah ada ngelihat belum siapa sih kira-kira yang bakal pantas untuk ya bukan pantas ya. Semuanya pasti pantas untuk mewakili Kota Bontang. Tapi siapa yang paling baik di antara yang terbaik gitu. Sudah ada. Sudah ada. Sudah fix atau masih ada beberapa pasang? Masih ada sih, kayak masih ada beberapa pertimbangan gitu. Oh gitu. Tapi sudah bisa nih antara milih juara satunya, runner up 1 sama runner up 2 tuh udah ada. Udah ada. Gila sih. Agil jadi juri juga ya? Ya bisa dibilang seperti itulah. Bisa dibilang seperti itu sama rendah sekali Anda. Ngeri loh Duta 2018. Terus sekarang udah jadi juri untuk pemilihan Duta 2020 ya? Iya. Oke. Terus aku mau nanya dong Gil. Sebenarnya apa sih tujuan diadakannya Duta Genre ini gitu loh. Selain untuk mengajak remaja untuk menciptakan masa depan gitu. Oke. Jadi tujuannya Duta Genre ini yang pertama kan tadi sebagai perpanjangan tangan BKKBN untuk mengkampanyekan program genre itu sendiri. Yang kedua juga itu sebagai role model. Yang dimana ini loh remaja, gini loh remaja. Jadi orang-orang tuh tahu dan juga mengkampanyekan mengenai program KB. Jadi program KB juga kan tidak semerta-merta mengenai orang tua saja. Pasti remaja juga harus tahu seperti itu. Dan kenapa dipilih remaja? Kenapa dipilih duta? Karena kita kan yang akan melanjutkan masa depan ya, kita yang akan berada di depan ketika di masa yang akan datang. Nah, jadi benar-benar persiapannya itu harus benar-benar dari remaja dan orang yang mencontohkan itu harus remajanya itu sendiri dan itu adalah dipilih duta genre. Oke, jadi tujuannya untuk mencari role model di kalangan remaja itu sendiri untuk menginspirasi remaja yang lainnya gitu ya. Iya. Terus aku mau nanya dong, kalau duta genre itu kan ada yang apa ini Salam simbol genre. atau Salam salam genre. genre ya? Nah ini artinya apa sih Gil? Oke. Artinya ini kan salam genre kan Ih, nih. kayak audisi lagi ya Gil ya? Aku Hah? tanyain kayak gini. Kayak audisi lagi aku tanyain begini. Iya. Oke. Tapi masih inget kan? Masih lah, Ojo. masih. Oke, Kan jadi menginspirasi seumur hidup ya? ya setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Oh, oke. Dijelasin Gil, ini apaan Gil? Oke, jadi salam genre ini kan artinya kalau dari kita bahas satu-satu nih, ini artinya zero, nol. Nih ya, nol artinya kosong, tidak ada, bebas. Nah, 3 ini adalah 3 permasalahan yang terjadi pada remaja saat ini, yaitu nikah muda, seks pranikah, dan juga nabzah. Nah, jadi artinya salam genre ini adalah remaja-remaja genre itu adalah remaja-remaja yang diharapkan bebas dari 3 permasalahan remaja ini. Karena ketika kita bebas dari 3 permasalahan ini, apa yang kita rencanakan itu akan lebih mudah. Karena gini, ketika kita sudah punya planning, tetapi di tengah jalan rusak karena kita menggunakan narkoba, maka perencanaan kita akan sia-sia kan. Makanya itu harus benar-benar
bebas dari ketiga ini. Kenapa dipilih 3 masalah ini? Karena 3 masalah ini yang paling rentan pada remaja. Dulu awalnya itu bukan nikah muda, awalnya itu seks bebas, nafsa, dan HIV. Kenapa HIV tidak lagi? Karena kan HIV itu adalah dampak dari seks pranikah itu sendiri. Makanya digantikan dengan nikah muda, karena nikah muda benar-benar masih banyak lah di Indonesia seperti itu. Oke, ngomongin soal nikah muda nih, Gil. Aku kan adalah salah satu orang yang sangat interest sekali atau tertarik untuk menikah di usia muda. Iya. Gak sabaran ya. Bukan gak sabaran, mohon maaf, jodohnya belum ada. Ditunggu aja. Kok malah curhat ya? Enggak gitu, maksudnya aku sangat menginginkan gitu di usia muda, aku bisa punya anak, maksudnya tuh jadi nanti gap antara aku sama anak aku itu nggak jauh gitu loh. Jadi kita bisa berteman gitu. Karena pengalaman sendiri kan orang tuaku, ayah sama ibu itu umurnya bukan sangat sih, cukup jauh berbeda gitu kan. Jadi antara bapak aku itu lebih tua sekian tahun dibandingkan sama ibu aku, dan mama aku itu uh, jadi jaraknya jauh banget gitu loh sama aku. Jadi bener-bener yang aku sekarang 20 dan mama aku tuh udah hampir 50 gitu. Dan menurut aku itu kayak Jauh cukup banget ya, jauh. Bang. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih untuk anak pertama gitu. Tapi masalahnya 15 tahun setelah aku, itu ada adik aku lagi gitu loh. Nah, itu kan jadi PR kalau misalnya di usia yang udah lanjut dan masih punya anak yang kecil gitu. Dan aku nggak mau punya anak yang jaraknya jauh sama aku gitu. Iya. Menurut kamu, apakah harus untuk menikah di usia yang sangat matang gitu? Karena gap itu tadi kan jadinya nggak enak, dan akhirnya menurut aku pribadi ya, kebanyakan remaja itu bisa nakal karena mereka kurang dekat sama orang tuanya yang pertama. Terus yang kedua juga karena orang tuanya itu punya gap yang cukup jauh ke anaknya tadi soal umur, dan akhirnya mereka nggak bisa jadi teman untuk anaknya gitu. Jadinya lebih ke anak itu takut ke orang tua, atau orang tua itu kurang bisa nyaman berkomunikasi dengan anaknya sendiri. Menurut aku kayak gitu. Kalau menurut Agil gimana? Oke, sebelum itu aku mau nanya dulu. Bapak mamanya kakak nikahnya pada usia berapa? Aku lupa usia berapa, yang jelas mamaku tuh masih 18-an, tapi bapakku tuh udah 30-an gitu kalau nggak salah. Oke. Jadi seperti ini. Jadi program BKKBN itu mengeluarkan yang namanya PUP, pendewasaan usia perkawinan. Itu tujuannya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama. Pernikahan pertama yaitu untuk laki-laki itu 25 tahun dan untuk perempuan itu 21 tahun. Kenapa seperti itu? Karena gini. Karena dilihat dari segi kesehatan dulu ya. Untuk cewek rahimnya benar-benar matang itu di usia 20 ke atas. Seperti itu. Makanya dia pilih usia 21 itu tadi ya. Iya, karena rahimnya itu pun pada saat umur segitu masih besarnya kayak buah pir, dan memang berbentuk seperti buah pir kan. Ketika kita masih muda itu sudah hamil di luar nikah, hamil muda, itu sangat membahayakan sekali, baik untuk anak sendiri, baik untuk apa segala macam. Karena saya alami sendiri ya, karena Kamu nikah muda? enggak, orang tua saya kebetulan saya kan, alah. ibu saya waktu itu nikahnya muda, dan ketika saya lahir saya normal, cuman ada masalah di gangguan ketika kecil. Saya enggak pernah ngomong sama sekali, dan akhirnya saya didiagnosa gejala autis, tapi alhamdulillah sembuh sih. Itu, dan itu menjadi salah satu pelajaran. Mungkin dari sekian persen adalah 5% yang berhasil gitu, nah anaknya baik-baik saja pada saat nikah muda, tetapi kebanyakan itu malah ada gangguan seperti itu. Terus yang kedua dari masalah mental, apakah ketika kita masih muda itu sudah siap gitu nah untuk merawat anak, mengurus anak, membersihkan pampers dan lain sebagainya. Karena kan kita tahu usia remaja kan pengennya itu senang-senang dulu gitu, nah terus tuh nanti anaknya Bebas dulu gitu. ya. Nah itu yang kedua. Terus tuh kenapa cowok dipilih umur 25 sedangkan cewek umur 21? Karena kan kalau cewek kan ujung-ujungnya juga bakal di rumah, walaupun ada juga yang berkarir kan ya, tapi untuk masalah kerjaan kan pasti cowok yang utama. Jadi dipilih 21 tahun, karena 21 tahun juga cewek itu pasti sudah dapat gelar lah, istilahnya pendidikannya sudah mapan lah. Dan pendidikan juga itu penting kan untuk mendidik anaknya, karena didikan orang tua lulusan SMA dengan lulusan sarjana itu sangat berbeda, benar-benar berbeda. Dan itu saya rasakan sendiri juga. Terus itu untuk
untuk untuk 25 itu kenapa? Karena seorang laki-laki itu harus mapan, ya enggak? Seorang laki-laki Iya. itu harus mapan, seorang laki-laki itu harus benar-benar mampu dalam ekonomi dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan nggak mampu ekonomi dan lain sebagainya itu untuk menghidupi keluarganya, kasihan keluarganya nanti. Kalau misalkan ada yang bilang, kita nikah aja sekarang, nanti kita jalani bersama-sama. Hanya 1% yang memang bisa benar-benar dari nol bisa sampai kaya. Sisanya itu ambiar ya kan? Ambiar ya guys. Nah, seperti itu. Jadi, BKKBN itu mengeluarkan program itu benar-benar, tapi ya kita kembali lagi ke orangnya masing-masing. Walaupun kita sudah mensosialkan seperti itu kan, siapa tahu mereka memang sudah mampu secara mental, sudah mampu secara karena kan kita tidak mengetahui mental seseorang itu seperti apa dan bagaimana, seperti itu ya. Tapi intinya kami menstandarkan seperti itu, 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Dan kenapa jaraknya seperti ini? Jaraknya kisaran 4 tahun ya, kalau nggak salah 4 tahun kan 3 tahun, Iya. 21, 25. Nah, karena kan ketika yang pria ini lebih dewasa daripada yang wanita, itu bisa saling melengkapi gitu. Oke, jadi emang harus cowoknya itu yang dewasa gitu ya. Berarti aku sekarang kan 21, aku masih punya kesempatan lah untuk 4 tahun lagi menemukan jodoh. Tuh, berkarir dulu dong, berkarir dulu, banyakin uang. Ntar kalau banyak uang itu cewek-cewek mah deket aja dengan sendirinya tuh. Oke, amin amin. Semoga aku cepat lulus dan cepat berkarir lah ya. Kan Amin. sekarang itu udah punya moto yang namanya cuan live. Cuan live. Pokoknya nggak ada hidup kalau nggak ada cuan, nggak ada money. Iya, no cuan no life, oke? No life. Nah, ngomongin soal keluarga tadi juga gitu kan. Ternyata emang kalau misalnya tujuannya cowok yang lebih tua atau cowok lebih dewasa itu supaya bisa membina rumah tangganya itu supaya bisa lebih utuh gitu kan. Dan kenapa cewek juga harus 21 ataupun sudah usia matang supaya untuk menghindari juga gitu kan. Takutnya keturunannya atau anaknya nanti ada sedikit kelainan entah itu di secara fisik ataupun secara mental itu tadi ya. Iya. Jadi emang penting banget karena bukan banyak sih, ada beberapa yang memilih untuk udahlah aku daripada kuliah nanti pikiran aku, otak aku udah tidak mampu lagi menahan semua beban-beban itu ya kan. Jadi lebih baik aku nikah aja ya kan. Nah, itu dia tuh, itu salah Banyak banget tuh tuh. yang berpikiran kayak gitu dan itu stigma yang sangat susah sekali untuk diubah oleh orang lain kecuali oleh diri sendiri gitu kan. Benar. Nah, aku mau nanya dong dari Agil, gimana sih cara kamu untuk meyakinkan teman-teman remaja di Bontang gitu kan untuk kalian nikahnya yang cewek 21 tahun aja gitu. Kalian harus produktif dulu gitu. Caranya gimana sih? Kalau saya sih pastinya mengedukasikan kembali, memberitahu kembali apa aja sih bahaya-bahayanya dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, ada musik-musik ya, orang tua saya lagi muter. Gak apa-apa, aman. Biar makin seru kita ngobrolnya. Jadi Okenya gini ya, genre banget. Oke, jadi kayak kembali lagi mengedukasikan, bilang gini loh, gini, kamu nanti gini, dan lain sebagainya. Kamu nggak mau membahagiakan orang tuamu dulu dengan uang kamu sendiri. Gini, kamu mau berharap dengan suamimu aja. Ya, tapi itu kembali lagi ke mereka. Mereka milihnya apa? Mereka milihnya nikah langsung atau berkarir dulu atau kuliah dulu. Banyak kok teman-teman saya yang ketika memilih itu, ketika dia sudah memilih, dia mulai nyesal. Bener sih Gil yang kamu bilang gini. Akhirnya saya bilang, nah itu tepat kamu kan gitu. Jadi ya intinya kalau dari saya tetap mengedukasikan, tapi untuk pilihannya ya dari orangnya itu sendiri, karena kan kita nggak bisa memaksa gitu, karena itu hak mereka untuk memilih. Oke, jadi benar-benar kita berusaha untuk meyakinkan mereka lagi nih untuk membuka sedikit hati nuraninya. Kamu yakin mau nikah semudah itu gitu. Iya. Terus aku mau nanya juga dong sama Agil kan di genre nih gitu. Kalau misalnya di genre itu ada dibahas nggak sih soal apakah perempuan itu akan berhenti di rumah sebagai ibu rumah tangga atau perempuan itu juga berhak untuk berkarir, berhak untuk melakukan banyak hal kayak gitu karena kesetaraan itu kan sekarang sudah mulai disuarakan ya antara perempuan bisa melakukan segala hal termasuk apa-apa yang sudah dilakukan sama lelaki. Mau dikasih tahu pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana? Sama dengan keluarga tercinta.
sekitarnya, dia juga adalah duta, dan itu adalah duta yang paling baik. Udah 17.38, sebentar lagi mau buka puasa. Oke, nanti aku bakal upload video. Karena ini aku mencoba untuk pro salah satu yang mau diobrolin sama kamu. Oke. Oke, keluarganya ya, terus salam buat keluarga di sana. Saya juga Kak, mohon maaf saya salah kata. Kau bangun jam berapa, Wak? Kakak ngechat tapi Press like. Oh my god. Il, assalamualaikum.